Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di kaki Gunung Kemukus, jauh dari keramaian, tersembunyi sebuah desa yang masih memegang erat adat dan kepercayaan leluhur. Namanya Desa Watu Ireng. Udara di sana selalu terasa lembab, diselimuti kabut tipis di pagi hari, dan aroma tanah basah yang pekat. Di desa inilah, di sebuah rumah kayu sederhana, yang diapit pohon durian dan rumpun bambu, hiduplah seorang perempuan bernama Melati. Melati bukan sekedar nama, ia benar-benar seindah bunga itu. Parasnya ayu, kulitnya seputih melati yang baru mekar, dengan rambut hitam legam terurai panjang sebahu. Usianya baru genap 27 tahun saat itu, namun takdir telah menjadikannya janda kembang. Kisahnya, tak seorang pun di desa Watu Ireng yang luput dari bisik-bisik, dari tatapan mata penuh prasangka. Melati dulunya bukan berasal dari Watu Ireng. Ia datang dari desa tetangga, menikah dengan Bima, putra tunggal keluarga Wiro Sudarmo, keluarga paling terpandang dan disegani di sana. Keluarga Wiro Sudarmo memiliki hamparan kebun cengkeh yang luas, sapi perah yang tak terhitung jumlahnya, dan rumah gedongan berarsitektur kolonial yang berdiri mencolok di tengah-tengah rumah penduduk lainnya. Pernikahan itu seharusnya menjadi babak baru yang indah bagi Melati, mengangkat derajatnya dari gadis desa biasa menjadi menantu keluarga terpandang. Namun kebahagiaan itu tak pernah benar-benar hinggap di pelupuk matanya. Sejak awal keluarga Wiro Sudarmo tak pernah sudi menerima Melati. Ibu mertuanya, Nyi Wiro, seorang perempuan tua dengan sorot mata tajam dan bibir tipis yang selalu mengerucut, terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Ia yakin Melati, gadis desa tanpa harta dan keturunan terhormat, hanya mengincar kekayaan putranya. Bisik-bisikan sinis itu mengalir seperti air bah dari Nyi Wiro kepada dua putrinya, Lastri dan Marni, kemudian merambat ke seluruh kerabat dan akhirnya menyebar ke seluruh pelosok desa. Melati di mata mereka adalah perempuan murahan yang pandai merayu, siasat licik untuk menggait Bima yang lugu. Padahal cinta antara Bima dan Melati tulus apa adanya. Tumbuh dari pertemuan tak sengaja di tepi sungai saat Melati tengah memetik bunga liar. Bima dengan segala keberaniannya nekat melamar Melati, meski tahu akan mendapat penolakan keras dari keluarganya. Maka rumah tangga Melati dan Bima adalah rumah tangga tanpa kehangatan. Melati hidup dalam bayang-bayang tatapan dingin ibu mertuanya, gunjingan ipar-ipar perempuannya, dan cibiran para sepupu Bima yang sesekali datang bertandang. Bima di tengah pusaran konflik batin antara mencintai istrinya dan berbakti pada orang tua, tampak semakin kurus dan pucat. Ia sering mengeluh sakit kepala hebat, tubuhnya menggigil tanpa sebab, dan nafsu makannya menghilang ditelan tekanan. Melati berusaha merawatnya dengan kasih sayang. Namun setiap tetes ramuan herbal yang ia berikan selalu dicurigai sebagai racun oleh Nyi Wiro.
Puncaknya tiba di suatu pagi yang mendung. Bima ditemukan terbujur kaku di ranjangnya. Matanya sedikit terbuka, menatap kosong langit-langit. Nafasnya telah tiada. Tidak ada demam, tidak ada batuk. Hanya kelelahan kronis yang perlahan menggerogoti tubuhnya hingga tak tersisa daya. Kematian Bima yang mendadak, misterius dan tanpa penjelasan medis yang jelas, seketika menjadi percikan api yang menyulut bara. "Lihat, benar dugaanku." Suara Nyi Wiro melengking, memenuhi seisi rumah duka, memecah keheningan yang menyesakan. Perempuan itu, dia pembawa sial. Dia yang membunuh anakku. Sejak awal dia datang, semua jadi celaka. Tuduhan itu seperti racun yang ditaburkan ke dalam sumur, menyebar dengan cepat di antara para pelayat yang berjejal. Gosip meledak bak bom waktu. Para tetangga yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini terang-terangan menatap Melati dengan pandangan penuh jijik dan kebencian. Bisikan keluarga Wiro Sudarmo menjadi keyakinan mutlak. Melati adalah perempuan pembawa sial yang telah merenggut nyawa Bima, entah dengan guna-guna atau racun diam-diam. Hidup Melati setelah kepergian Bima berubah menjadi neraka. Setiap ia melangkah keluar rumah, tatapan sinis mengikutinya seperti bayangan. Anak-anak kecil akan lari ketakutan sambil berteriak, "Janda pembawa celaka." Para ibu-ibu akan berbisik-bisik sambil menutupi mulutnya dengan selendang. Seolah Melati adalah wabah penyakit. Caci maki tak jarang ia dengar dilemparkan padanya dari balik jendela atau pagar rumah. "Pembunuh, perempuan tidak tahu diri. Enyah kau dari sini, wabah." Hatinya hancur. Namun Melati tak punya siapa lagi di desa itu. Ia hanya bisa menunduk, menggigit bibir, dan membiarkan air matanya mengalir dalam diam. Ancaman halus pun tak luput menerornya. Beberapa kali ada batu dilemparkan ke atap rumahnya di tengah malam. Pintu rumahnya sering ditemukan tercoret-coret arang dengan gambar salib terbalik. Bahkan suatu malam, seekor anak ayam mati tergeletak di depan pintu tanpa kepala dengan mata melotot. Melati tahu itu adalah peringatan, sebuah pesan yang mengerikan. Ia semakin terasing, semakin terkunci dalam kesendirian yang pahit. Ia berusaha bertahan, mencari rezeki dengan menjual bunga melati dari kebun kecilnya. Namun tak ada yang mau membeli. Siapa yang sudi berurusan dengan janda pembawa sial? Melati semakin kurus, semakin pucat. Jiwanya terkoyak oleh prasangka dan kebencian. Ia sering terduduk di ambang pintu, menatap kosong ke arah jalan setapak yang lenggang. Memimpikan Bima datang dan membawanya pergi dari semua kegilaan ini. Malam itu bulan purnama menggantung sempurna di atas desa Watu Ireng, memancarkan cahaya keperakan yang temaram, membasuh dedaunan pohon kelapa hingga tampak berkilauan. Udara terasa dingin dan lembab, membawa serta aroma melati yang entah dari mana asalnya. Melati baru saja menyelesaikan sholat Isya, memohon kekuatan dan ketabahan pada Yang Maha Kuasa. Ketika ketukan teras menggema di pintu rumahnya yang reot, jantung yang berdebar, firasat buruk merayapi benaknya. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekat, lalu mengintip dari celah papan. Di luar berdiri 3 orang lelaki, bertubuh tegak, berwajah keras yang tak lain adalah sepupu-sepupu Bima, Dharma, Karto, dan Slamet. Wajah mereka tampak serius, tanpa senyum sedikit pun. "Melati,
keluar. Wiro Sudarmo memanggilmu. Ada musyawarah penting yang harus kau hadiri. Ini soal peninggalan Bima dan kejelasan statusmu di desa ini. Melati merasakan ketegangan menjalar di sekujur tubuhnya. Musyawarah? Mengapa di malam selarut ini? Dan mengapa hanya dijemput oleh 3 orang laki-laki yang wajahnya memancarkan ancaman? Ia mencoba menolak, beralasan ia sedang tidak enak badan. Namun Dharma tidak memberinya kesempatan. Jangan banyak alasan. Nada suaranya mengancam. Ini perintah Nyi Wiro. Kau tidak mau datang, berarti kau menyimpan kebohongan. Tanpa menunggu persetujuan Melati, Dharma mendobrak sedikit daun pintu yang tak terkunci. Lalu dengan gerakan kasar, ia mencengkram lengan Melati. Cengkramannya begitu kasar, kuat, menyakitkan. Melati meronta, namun tenaga 3 laki-laki itu terlalu besar baginya. Lepasin aku tidak mau ikut. Teriak Melati mencoba melepaskan diri. Namun ceritanya tertelan oleh gelapnya malam yang pekat. Slamet ikut mencengkram lengannya, menariknya dengan paksa keluar dari rumah. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk meraih selendang atau alas kaki. Melati diseret paksa, melewati jalan setapak yang licin, menuju pinggir kebun cengkeh yang luas milik keluarga Wiro Sudarmo. Di kejauhan ia bisa melihat gubuk tua yang selama ini tak pernah digunakan, tempat menyimpan alat-alat perkebunan yang sudah tak terpakai. Firasatnya semakin buruk, keringat dingin membanjiri tubuhnya, bercampur dengan air mata yang mulai menetes tak tertahankan. Malam itu bulan purnama seakan menjadi saksi bisu, menyoroti langkah-langkah Melati yang terasa paksa, yang terseret paksa menuju sebuah tempat yang akan menjadi kuburannya. Aroma Melati yang menyengat tiba-tiba menyeruak. Namun kali ini bukan lagi bau wangi yang menenangkan, melainkan bau kematian yang mencekam. Langkah kaki mereka semakin mendekat ke arah gudang tua itu, di mana kegelapan dan rahasia yang mengerikan telah menunggu. Melati tahu ini bukan sekedar musyawarah keluarga biasa. Ini adalah jebakan. Ini adalah akhir. Cengkraman di lengan Melati terasa seperti besi panas, menyeretnya tanpa ampun, melintasi tanah berbatu yang gelap. Jantungnya bergemuruh, berdetak tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Udara dingin malam menusuk kulitnya yang tak terlindungi. Namun rasa takut yang membekap jauh lebih menusuk dari hembusan angin pegunungan. Cahaya rembulan yang temaram menuntun langkah mereka menuju sebuah gubuk tua di pinggir kebun cengkeh. Bangunan kayu yang sudah reot, dindingnya miring, atapnya berlubang di sana-sini, dan pintunya berderit-derit, seolah menangisi setiap hembusan angin. Gudang itu lebih menyerupai mulut goa raksasa yang menganga, gelap dan berbau apek campuran tanah, kayu lapuk, dan karat besi. Dharma membuka paksa pintu gudang yang macet, menciptakan suara berdecit panjang yang mengerikan. Melati dilemparkan ke dalam, tubuhnya membentur tumpukan karung goni yang keras dan debu yang tebal. Ia mencoba bangkit, namun kedua kakinya terasa lemas. Dari sudut gelap gudang, sesosok bayangan tiba-tiba bergerak. Nyi Wiro berdiri di sana. Siluetnya memanjang dari sinar cahaya minim dari lampu minyak tanah yang berkedip-kedip di atas meja reot. Di sampingnya, Lastri dan Marni, kedua ipar perempuan Melati, menatapnya dengan mata menyala-nyala penuh kebencian. Di belakang mereka, beberapa kerabat laki-laki lainnya berdiri mengelilingi, membentuk lingkaran tertutup seolah sedang mengepung mangsa. Wajah-wajah yang tadinya hanya berbisik penuh kebencian
kini tampak jelas dalam cahaya remang. Terpahat amarah tanpa secuil pun belas kasihan. Mata Nyi Wiro berpijar di tengah kegelapan, setajam belati yang siap menikam. Jadi ini dia, si pembunuh. Suara Nyi Wiro parau bergetar menahan amarah yang meledak. Nada bicaranya tidak lagi menyiratkan basa-basi, hanya vonis mati yang tak terbantahkan. Ia melangkah maju, tangannya menuding Melati yang masih terduduk lemas di lantai. Tidak Nyi, bukan aku tidak pernah. Suaranya tercekat, ia tak mampu lagi berucap. Tuduhan itu adalah belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Menyakitkan, lebih dari cengkraman kasar tadi. Jangan mengelak, seru Lastri, suaranya melengking memecah keheningan gudang. Ia melangkah maju, menarik paksa kerah baju Melati, hingga perempuan itu berdiri tegak. Lihat saja wajahnya, wajah iblis, penjual nyawa. Sudah tahu miskin, sok-sokan, menggait anak orang kaya. Marni ikut maju, menampar pipi Melati dengan keras. Bunyi tamparan itu menggema di dalam gudang yang sempit, membuat kepala Melati pening. Darah segar seketika mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Ia terhuyung, namun Lastri menahannya, mencengkram rambutnya sekuat tenaga, ditarik hingga ia berteriak kesakitan. Beberapa helainya putus, tercabut dari akarnya. Lepaskan, sakit, ampun Nyi, ampun. Rintihan Melati bercampur dengan suara dari kayu gudang yang tua. Seolah-olah bangunan itu ikut merintih pilu, menyaksikan kekejaman yang terjadi di dalamnya. Ia mencoba melepaskan diri, namun 3 sepupu Bima, Dharma, Karto, dan Slamet ikut maju. Mereka menendang kakinya, perutnya, dan punggungnya. Melati jatuh tersungkur, meringkuk ke lantai, melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Namun pukulan dan tendangan itu tak berhenti. Ini balasanmu karena sudah menghancurkan anakku. Teriak Nyi Wiro terus memukuli Melati dengan bambu itu. Memukul secara membabi buta, kemana saja bambu itu mendarat. Setiap pukulan diikuti oleh rintihan Melati yang semakin lama semakin lemah. Darah membanjiri wajah dan bajunya, mengalir hingga membasahi lantai tanah. Bau anyir darah memenuhi udara, bercampur dengan bau apek gudang. Mati kau iblis! Marni menendang kepalanya. Pandangan Melati berkunang-kunang. Ia bisa merasakan giginya tanggal. Darah memenuhi mulutnya. Nafasnya terengah-engah. Setiap hembusan terasa berat, seperti paru-parunya hancur. Kakinya kejang, tubuhnya bergetar hebat. Di detik-detik terakhirnya, ketika cahaya bulan purnama yang menyelinap masuk melalui lubang atap mulai tampak kabur, Melati mendongak, matanya nanar menatap Nyi Wiro. Bibirnya yang pecah dan berdarah membentuk senyum miris getir. Dengan nafas yang hampir putus, ia berbisik. Suaranya parau, namun penuh kekuatan yang mengerikan. Sebuah janji yang disaring dari sisa-sisa semangat hidupnya yang terbakar dendam. Kalian akan menyesal. Aku akan kembali. Kata-kata itu terputus di tengah jalan. Mata Melati terpejam, nafasnya berhenti. Tubuhnya yang lunglai jatuh terkulai, tak bergerak lagi. Gudang itu senyap. Hanya suara nafas terengah-engah dari para pelaku yang memenuhi kekosongan. Mereka berhenti memukul, berdiri mematung, menatap tubuh Melati yang tergeletak tak bernyawa. Nyi Wiro menjatuhkan bambu di tangannya, menatap tubuh tak bernyawa menantunya. Dengan pandangan dingin, tak ada penyesalan, tak ada setitik pun rasa bersalah. Hanya kelegaan yang menguasai.
cepat bereskan, perintah Nyi Wiro dengan suara datar. Jangan sampai ada yang tahu. Tubuh Melati yang ringkih, basah oleh darah dan air mata, dibungkus kasar dengan tikar pandan tua yang kusam. Mereka mengangkatnya tanpa rasa jijik, tanpa rasa bersalah. Layaknya mengangkat beban tak bernyawa. Melati di bawah diam-diam keluar dari gudang, menembus pekatnya malam yang dingin, menuju kebun pisang di belakang rumah Nyi Wiro. Di sana pohon-pohon pisang menjulang tinggi. Daun-daunnya lebar, seolah menyembunyikan kejahatan yang akan terjadi. Dengan tergesa-gesa, mereka menggali tanah di antara rumpun pisang yang rimbun. Cangkul dan sekop beradu dengan tanah, menciptakan suara-suara aneh di tengah keheningan. Lubang itu dangkal, hanya sebatas untuk menyembunyikan tubuh kecil Melati. Mereka menurunkan jenazah Melati lalu menimbunnya seadanya. Gundukan tanah itu nyaris tak terlihat. Cahaya bulan purnama menerobos celah daun pisang, menyinari gundukan kecil yang kini menyimpan sebuah rahasia, sebuah dosa, dan sebuah janji mengerikan. Ingat, tidak ada yang boleh tahu soal ini, bisik Nyi Wiro, suaranya tegas dan dingin. Semua mengangguk, sorot mata mereka kosong, seolah kejadian barusan hanyalah mimpi buruk yang harus dilupakan. Mereka yakin semuanya akan berakhir malam ini, bahwa rahasia pembantaian itu akan terkubur selamanya, bersama tubuh Melati di bawah gundukan tanah yang lembab. Namun mereka lupa, kadang kematian hanyalah permulaan. Kadang-kadang sesuatu yang telah mati, terutama yang mati dalam kepedihan dan dendam, tidak akan pernah benar-benar terkubur. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Malam pembantaian itu berlalu. Udara pagi datang menyelimuti desa Watu Ireng, membawa serta kabut tipis dan aroma tanah basah yang tak biasa. Bagi keluarga Wiro Sudarmo, matahari terbit adalah pertanda kelegaan. Mereka berhasil menghapus jejak, mengubur rahasia kelam itu di bawah gundukan tanah, di kebun pisang yang rimbun. Tidak ada saksi, tidak ada yang akan tahu. Melati, si janda kembang pembawa sial itu, telah lenyap di telan malam. Mereka sepakat bahwa Melati telah pergi melarikan diri dari gunjingan desa. Sebuah cerita yang mudah dipercaya, mengingat reputasi Melati yang terlanjur tercoreng. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekejap. 2 hari setelah malam keji itu, teror perlahan mulai merayap menyelimuti rumah gedongan keluarga Wiro Sudarmo, seperti kabut yang mencekam. Nyi Wiro, sang dalang utama, adalah yang pertama merasakannya. Tengah malam itu ia terbangun dari tidurnya yang gelisah. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Meski udara malam terasa menusuk tulang, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya meremang. Saat ia membuka mata, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sudut kamar dekat lemari jati ukiran tua, berdiri sesosok bayangan perempuan berambut panjang. Siluetnya kurus, lunglai, dan diam tak bergerak. Nyi Wiro membeku. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari sosok itu. Hawa dingin yang sama persis dengan sentuhan tubuh Melati di malam naas itu. Tubuhnya bergetar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di kerongkongan. Ia hanya bisa menatap bayangan itu yang perlahan memudar, seolah ditarik masuk ke dalam kegelapan. Begitu bayangan itu lenyap, Nyi Wiro terkesiap. Dadanya sesak, nafasnya terengah-engah. Setiap hembusan terasa berat, seperti paru-parunya hancur
Ia menghabiskan sisa malam dalam ketakutan, meringkuk di bawah selimut tebal, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi, ilusi dari rasa bersalah yang menggerogoti. Di waktu yang hampir bersamaan, salah satu sepupu Bima yang paling brutal saat memukuli Melati juga mengalami hal serupa. Ia terbangun oleh suara tangisan lirih yang datang dari arah kebun pisang di belakang rumah. Suara itu begitu jelas, begitu menyayat hati, seolah-olah seseorang sedang merintih dalam kesakitan yang tak terperi. Dharma mencoba mengabaikan, menarik selimut hingga menutupi telinganya, tapi tangisan itu semakin menjadi-jadi. Kadang terdengar seperti isak tangis yang tertahan, kadang seperti ratapan pilu. Ia tahu betul di mana suara itu berasal. Dari tempat mereka mengubur Melati. Ia merinding, keringat dingin membasahi punggungnya. Dharma bangkit memberanikan diri, mengintip dari jendela kamarnya yang menghadap ke kebun pisang. Di bawah cahaya rembulan yang samar, ia melihat rumpun pohon pisang bergoyang-goyang, seolah ada yang bergerak di baliknya. Tidak ada siapa-siapa, namun tangisan itu terus menggema. Keesokan harinya, Dharma menceritakan pengalamannya kepada Slamet, kepada dua sepupu lainnya. Mereka hanya menertawakannya, menyebutnya penakut dan mudah percaya tahayul. Itu pasti suara kucing kawin, katanya sambil terbahak. Atau mungkin kau terlalu banyak minum tuak kemarin malam, timpal Slamet. Namun jauh di lubuk hati mereka ada sepercik ketakutan yang mulai tumbuh. Malam berikutnya gangguan itu semakin intens. Sebuah bau bunga melati, bau yang sangat menyengat, menusuk hidung, memenuhi setiap sudut rumah gedongan keluarga Wiro Sudarmo. Baunya begitu pekat, seolah ada ribuan kuntum melati yang diletakkan di dalam rumah. Bau itu datang dari arah gudang tua, tempat Melati menghembuskan nafas terakhirnya. Nyi Wiro yang sedang makan malam tiba-tiba berhenti mengunyah. Wajahnya pucat pasi. Lastri dan Marni yang sedang duduk di meja makan yang sama saling pandang dengan cemas. Mereka semua tahu bau itu. Bau yang melekat di tubuh Melati saat ia masih hidup. Tidak hanya bau, malam itu ayam-ayam di kandang belakang rumah berkokok keras di tengah malam. Suara kokokannya terdengar ganjil, seolah ketakutan. Anjing-anjing di desa Watu Ireng mulai melolong tanpa henti. Olongan panjang yang menyayat hati membuat bulu kuduk berdiri. Lampu-lampu di rumah keluarga Wiro Sudarmo sering padam, tiba-tiba meninggalkan mereka dalam kegelapan total sebelum menyala kembali beberapa detik kemudian. Kegelapan itu singkat, namun cukup untuk menumbuhkan ketakutan. Nyi Wiro mencoba menenangkan diri dan keluarganya. Ia memerintahkan mereka untuk tidak mempedulikan hal-hal aneh itu. Itu hanya kebetulan. Jangan mudah percaya tahayul murahan. Namun nada suaranya sendiri terdengar gemetar. Beberapa hari berikutnya, gangguan itu semakin pribadi. Lastri yang paling getol mencakar wajah Melati mulai sering terbangun dengan bekas cakaran di tubuhnya sendiri. Anehnya, bekas cakaran itu persis seperti luka yang mereka buat di tubuh Melati. Namun ia tidak merasa sakit saat tidur. Marni yang menampar Melati sering merasakan hawa dingin mencekam di pipinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Damar, Karto, dan Slamet yang terlibat dalam pemukulan mulai sering sakit-sakitan. Mereka demam tinggi, badan mereka terasa nyeri di bagian-bagian yang mereka pukulkan ke tubuh Melati. Mimpi buruk mulai menghantui mereka setiap malam. Mimpi di mana Melati berdiri di atas mereka, menatap dengan mata kosong,
Bibirnya bergerak tanpa suara, mengucapkan kata-kata yang tak bisa mereka dengar. Namun terasa mengerikan. Karto yang awalnya paling berani mengejek Dharma, kini mulai merasakan teror itu secara langsung. Suatu malam ia sedang tidur sendirian di kamarnya. Tiba-tiba ia merasakan berat di dadanya. Matanya terbuka. Di atas tubuhnya, di tengah gelap, ia melihat sepasang mata merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Sekujur tubuh Karto kaku, tak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Mata merah itu semakin mendekat, dan bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Dalam kepanikannya, ia berusaha menggapai senter di samping ranjang. Namun tangannya tak bisa digerakkan. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia hanya bisa menatap mata merah itu. Lalu sesosok bayangan hitam yang tidak jelas bentuknya melayang, menjauh, menghilang dalam kegelapan. Karto terengah-engah, jantungnya berpacu gila-gilaan. Ia terbangun dengan tubuh bermandikan keringat dingin. Ia tidak berani tidur lagi malam itu. Teror mulai merambat dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Mereka mulai saling pandang dengan tatapan curiga dan cemas. Rumah gedongan yang dulunya selalu ramai oleh tawa dan percakapan, kini diselimuti keheningan yang tegang. Hanya diselingi bisikan-bisikan ketakutan. Setiap suara decit pintu, setiap bayangan yang melintas, setiap hembusan angin yang masuk melalui celah jendela terasa seperti ancaman. Mereka tahu ini bukan kebetulan, ini bukan lagi sekedar mimpi buruk. Nyi Wiro yang paling keras kepala mulai merasa gelisah. Ia sering memandangi kebun pisang di belakang rumah dengan tatapan kosong. Ia tahu di bawah sana terbaring tubuh yang dulu ia benci. Kini mungkin bangkit menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Teror itu adalah pembalasan, sebuah ancaman yang tidak hanya ditunjukkan untuk mengganggu, melainkan untuk menuntut sebuah harga, dan harga itu mereka tahu akan sangat mahal. Mereka telah membunuh seorang janda kembang, seorang perempuan yang mati dalam kepedihan dan dendam. Dan di desa Watu Ireng, di mana kepercayaan pada hal-hal gaib begitu kuat, semua orang tahu arwah yang mati penasaran, yang mati dengan dendam yang membara, tidak akan pernah istirahat dengan tenang. Ia akan kembali, dan kedatangannya adalah permulaan dari malapetaka yang tak terhingga. Malam itu di tengah lolongan anjing dan kokok ayam yang aneh, keluarga Wiro mulai menyadari teror sesungguhnya baru saja dimulai, dan mereka adalah sasaran utamanya. Desa Watu Ireng perlahan mulai diselimuti suasana mencekam. Gangguan-gangguannya yang dialami keluarga Wiro memang tidak mereka ceritakan secara gamblang kepada warga desa. Namun aura ketakutan dan kegelisahan yang menyelimuti rumah gedongan itu tak bisa disembunyikan. Warga desa mulai berbisik-bisik, mengaitkan kejadian aneh ini dengan hilangnya Melati yang misterius. Desas-desus mulai beredar. Melati tak pergi, ia masih di sini. Atau ada yang tidak beres dengan keluarga Wiro Sudarmo. Ketakutan itu akhirnya mencapai puncaknya. Di suatu pagi yang dingin, Dharma, sepupu Bima, yang bertubuh paling besar dan paling kejam dalam memukuli Melati, tidak ditemukan di kamarnya. Karto dan Slamet yang sekamar dengannya panik mencari. Pintu gudang tua, tempat Melati dihabisi, ditemukan sedikit terbuka. Dharma adalah orang yang paling sering menghina dan mencengkram Melati di malam pembantaian. Firasat buruk langsung menyerang mereka. Dengan jantung berdebar kencang, Karto dan Slamet melangkah masuk ke dalam gudang. Bau apek dan debu menyambut mereka, bercampur dengan aroma Melati yang kini terasa semakin pekat dan menusuk. Samar-samar di tengah kegelapan, sebuah siluet menggantung.
Karto menyalakan lampu minyak. Cahayanya yang berkedip-kedip menerangi pemandangan mengerikan di hadapannya. Dharma tergantung di tengah gudang. Tubuhnya kaku, membusuk dengan cepat. Meski baru semalam ia menghilang. Wajahnya pucat, matanya melotot keluar, seolah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Dan lidahnya terjulur panjang, menghitam. Pemandangan itu begitu menjijikan dan mengerikan, hingga Karto dan Slamet seketika memuntahkan isi perut mereka. Yang lebih menyeramkan, tali yang mengikat leher Dharma adalah seutas tali tambang tua yang selalu mereka simpan di dalam gudang. Namun tali itu terikat sangat rapi, seolah ada yang sengaja menggantungnya. Dan pintu itu terkunci dari dalam. Bagaimana bisa? Karto dan Slamet menjerit memecah keheningan pagi. Nyi Wiro, Lastri, dan Marni bergegas datang. Dan pemandangan di dalam gudang membuat mereka semua lemas tak berdaya. Nyi Wiro menjerit histeris, menyalahkan takdir dan kutukan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kata-kata terakhir Melati, "Aku akan kembali." Kematian Dharma adalah pukulan telak. Mereka mencoba menyebarkan cerita bahwa Dharma bunuh diri karena stres. Namun siapa yang percaya? Bunuh diri dengan pintu terkunci dari dalam dan kondisi mayat yang aneh. Desas-desus mulai menjadi keyakinan. Ini adalah kutukan. Kutukan dari arwah Melati. Pemakaman Dharma berlangsung dalam suasana yang dingin dan tegang. Warga desa menjauh, membiarkan keluarga Wiro menghadapi duka mereka sendiri. Mereka tidak ingin terlibat, takut kutukan ini menular. Beberapa malam setelah pemakaman Dharma, langit di atas desa Watu Ireng tampak cerah. Bintang-bintang berkelip indah dan bulan purnama bersinar terang. Keluarga Wiro Sudarmo yang baru saja kehilangan Dharma mencoba menenangkan diri dengan berkumpul di ruang tamu, membakar kemenyan untuk mengusir aura negatif. Tiba-tiba kilatan cahaya terang menyambar dari langit, disusul suara petir yang memekakkan telinga. Lastri yang sedang berdiri di dekat jendela berteriak histeris. Tubuhnya kejang-kejang, rambutnya berdiri tegak, dan sekujur tubuhnya mengeluarkan asap. Ia ambruk ke lantai, matanya memutih, dan dari hidung dan telinganya keluar darah. Nyi Wiro menjerit histeris, menangis ketakutan. Salah satu ipar perempuan Melati yang paling beringas saat mencakar dan menjambak telah tewas, hangus tersambar petir di malam yang cerah. Kematian Lastri membuat desa heboh. Petir di langit cerah itu tidak pernah terjadi. Orang-orang mulai menunjuk rumah keluarga Wiro dengan ketakutan. Para sesepuh desa mulai menyebut nama Melati dalam bisikan-bisikan mereka. Dia kembali, kata mereka. Arwah Melati menuntut balas. Keluarga Wiro Sudarmo mencoba membungkam gosip. Mereka berkata, Lastri meninggal karena sakit jantung. Atau kebetulan petir itu datang dari awan tipis yang tak terlihat. Mereka bahkan mengundang dukun dari desa tetangga untuk membersihkan rumah mereka dari bala. Namun itu semua sia-sia. Kematian berikutnya datang dengan cara yang lebih mengerikan. Beberapa hari setelah kematian Lastri, giliran keponakan Bima. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Jaka yang menjadi korban. Jaka adalah anak yang periang, namun sejak kejadian Dharma dan Lastri, ia sering mengeluh melihat bayangan perempuan berambut panjang di sekitar rumah. Pagi itu Jaka tidak ditemukan di kamarnya. Keluarga panik mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Nyi Wiro dengan wajah pucat memerintahkan semua orang mencari di sumur tua belakang rumah. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, ditutup dengan papan kayu yang berat. Dengan susah payah mereka membuka papan penutup sumur. Aroma busuk yang menyengat langsung menyeruak dari dalam. Karto dengan tangan gemetar
menurunkan lentera ke dalam sumur yang gelap. Cahaya lentera yang berkedip-kedip menerangi pemandangan mengerikan di hadapannya. Tubuh Jaka mengambang di permukaan air yang keruh. Matanya melotot, menatap kosong ke atas, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan di detik-detik terakhirnya. Dan tangannya mencengkeram erat sesuatu yang panjang, hitam, dan basah. Rambut panjang hitam terurai dari genggaman tangan Jaka yang kaku. Rambut itu bukan miliknya. Rambut itu terlalu panjang untuk anak laki-laki. Rambut itu basah dan mengeluarkan aroma melati yang sangat menyengat. Jeritan pilu Nyi Wiro memecah pagi. Jaka tewas, dan yang lebih mengerikan, ia tewas bersama sehelai rambut panjang yang bukan miliknya. Rambut itu, semua orang tahu, rambut melati. Desa Watu Ireng benar-benar geger. Tak ada yang berani lagi mendekat ke rumah keluarga Wiro Sudarmo. Mereka yakin sepenuhnya ini adalah kutukan. Kutukan dari arwah melati, si janda kembang yang mati disiksa, telah bangkit dari kuburnya menuntut balas. Setiap anggota keluarga yang terlibat dalam pembantaian itu kini menjadi sasaran. Karto dan Slamet yang tersisa dari para sepupu yang ikut memukuli melati kini hidup dalam ketakutan yang tak terkira. Mereka tidak berani tidur, tidak berani sendirian, bahkan tidak berani ke kamar mandi tanpa ditemani. Marni, ipar perempuan yang selamat, kini lebih banyak melamun. Tatapan matanya kosong. Mereka semua tahu giliran mereka akan datang. Nyi Wiro kini menjadi satu-satunya yang tersisa di garis depan. Ia mencoba mengunci diri di kamar, membaca doa-doa, membakar lebih banyak kemenyan, bahkan meminta seseorang kiai besar dari kota untuk datang, membentengi rumahnya. Namun ia bisa merasakan kehadiran melati di mana-mana. Setiap hembusan angin yang masuk dari jendela, setiap bayangan yang melintas di dinding, setiap suara decit dari pintu tua terasa seperti sentuhan maut. Teror itu adalah sebuah permainan, kucing-kucingan, dan Nyi Wiro tahu ia adalah mangsa terakhir. Ia bisa merasakan tatapan mata yang penuh kebencian, meskipun tak ada siapapun di sekitarnya. Teror itu kian mendekat, mengurung Nyi Wiro dalam sangkar ketakutannya sendiri. Menunggu saat yang tepat untuk menuntut harga terakhir. Dan ia tahu saat itu akan segera tiba. Maut telah menjemput Dharma, Lastri, dan Jaka. Rumah keluarga Wiro Sudarmo kini diselimuti aura kematian yang begitu pekat. Seolah-olah bangunan megah itu sendiri sedang berduka dan menanti kehancuran total. Suasana di dalam rumah sangat mencekam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi percakapan riang. Hanya bisikan ketakutan, nafas tertahan, dan tatapan mata penuh kecemasan. Setiap sudut terasa dingin, setiap bayangan terlihat bergerak, dan setiap suara kecil seolah membawa pesan kematian. Nyi Wiro yang tadinya angkuh dan kejam, kini hanyalah seorang perempuan tua yang rentah dan gemetar. Ia menjadi sasaran utama teror melati. Setiap malam tidurnya tak pernah nyenyak. Ia akan terbangun, jantungnya berdegup kencang oleh suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya sendiri. Paling sering adalah suara langkah kaki menyeret. Langkah itu terdengar sangat pelan, namun konsisten. Berulang-ulang, seolah ada seseorang yang berjalan pincang atau menyeret sesuatu yang berat di lorong rumah yang gelap. Suara itu akan dimulai dari ujung lorong, perlahan mendekat ke kamarnya, berhenti tepat di depan pintu, dan kemudian menghilang, meninggalkan Nyi Wiro sendirian dalam kegelapan, gemetar ketakutan. Teror itu tidak hanya berupa suara.
cermin berpinggir emas yang tergantung di kamarnya yang dulu selalu bersih dan memantulkan bayangan Nyi Wiro yang gagah. Kini seringkali berkabut. Nyi Wiro akan membersihkannya. Namun beberapa detik kemudian kabut itu akan muncul lagi. Dan di balik kabut itu, samar-samar ia akan melihat sebuah siluet. Siluet seorang perempuan berambut panjang menatapnya dengan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum keramahan, melainkan senyum mengejek penuh kebencian. Mata siluet itu bahkan dari balik kabut terasa sangat penusuk, seolah mampu menembus jiwanya. Itu adalah siluet Melati. Marni dan Karto yang masih tersisa tidak berani tidur di kamar masing-masing. Mereka memilih tidur di ruang tamu, berdekatan dengan Nyi Wiro, berharap kehadiran orang lain bisa mengurangi ketakutan mereka. Namun itu tidak banyak membantu. Marni seringkali terbangun dengan bekas cengkraman dingin di pergelangan kakinya. Sedangkan Karto sering merasakan rambut panjang melilit lehernya saat ia tertidur. Mereka mencoba mencari perlindungan, memasang jimat di setiap sudut rumah, bahkan mengundang seorang kiai dari jauh untuk datang meruqyah rumah mereka. Kiai itu hanya menggelengkan kepala, berkata bahwa arwah itu terlalu kuat, dendamnya terlalu dalam, dan ia tidak bisa berbuat banyak kecuali berdoa. Hari-hari berlalu dalam bayang-bayang ketakutan. Keluarga Wiro Sudarmo yang dulu terpandang kini menjadi bahan bisik-bisik dan ketakutan di seluruh desa Watu Ireng. Tak ada yang berani mendekat, seolah kutukan itu menular. Mereka sendiri dikurung dalam rumah yang kini terasa seperti neraka. Malam itu, bulan purnama kembali menggantung sempurna di atas desa Watu Ireng. Cahayanya yang keperakan menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menyeramkan. Angin berembus kencang, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Nyi Wiro, Marni, dan Karto duduk meringkuk di ruang tamu, dikelilingi beberapa lilin yang sengaja mereka nyalakan. Listrik sudah mati sejak sore, dan mereka tahu ini bukan pemadaman biasa, ini adalah pertanda. Tiba-tiba pintu utama rumah gedongan yang tebal itu terbuka sendiri. Sebuah hembusan angin kencang menerobos masuk, memadamkan semua lilin dalam sekejap. Ruangan seketika gelap gulita, hanya disinari samar oleh cahaya bulan yang menyelinap masuk dari jendela. Kepanikan menyergap. Mereka berteriak. "Siapa itu?" Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin menderu, dan kemudian sebuah bau bunga melati. Bau yang sangat menyengat, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Seolah ribuan kuntum bunga melati busuk menumpuk di dalam ruangan. Bau itu membuat sesak nafas, mencekik, mengisi setiap rongga paru-paru mereka. Suara langkah menyeret itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar, dari arah kebun pisang. Langkah itu semakin mendekat, perlahan, mengerikan, diiringi oleh lolongan anjing-anjing di kejauhan yang memilukan. Nyi Wiro, Marni, dan Karto saling berpegangan tangan, gemetar ketakutan. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, hawa dingin yang membawa serta aura kematian yang tak terbantahkan. Kemudian sebuah siluet muncul di ambang pintu yang terbuka. Cahaya bulan di belakangnya menciptakan bayangan hitam panjang yang menakutkan. Siluet itu perlahan bergerak masuk, membentuk kian jelas seorang perempuan. Gaun putih compang-camping kotor oleh lumpur dan darah kering menutupi tubuhnya yang kurus. Rambut panjang hitamnya terurai di depan menutupi seluruh wajahnya. Namun dari celah-celah rambut itu, Nyi Wiro bisa merasakan sepasang mata merah menyala, menatapnya tajam, penuh kebencian yang mendalam. Tangan-tangan perempuan itu yang menjuntai di sisinya berlumuran tanah basah, dan di kuku-kuku panjangnya
tersisa serpihan daging kering. Itu adalah Melati. Ia melangkah masuk perlahan namun pasti. Setiap langkahnya diikuti oleh suara tanah basah yang bergesekan, seolah ia baru saja bangkit dari kuburan. Aroma melati yang memabukkan kini bercampur dengan bau tanah kuburan yang pekat. Nyi Wiro menjerit histeris. Pergi, pergi kau iblis, pergi. Namun Melati tak mengindahkan. Ia terus melangkah semakin dekat, semakin dekat. Marni mencoba melarikan diri. Namun semua pintu dan jendela di rumah itu kini terkunci rapat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang sengaja menguncinya dari luar. Mereka terjebak bersama arwah pendendam yang kini telah menemukan mereka. Karto mencoba melawan, meraih sebatang kayu di dekatnya. Namun ia tak sempat. Melati bergerak cepat. Tangan perlumuran tanah itu mencengkram leher Karto dengan kekuatan luar biasa. Karto mencengkram tangan Melati, mencoba melepaskan diri. Namun cengkraman itu terlalu kuat. Wajah Karto membiru, matanya melotot. Ia meronta-ronta, namun Melati hanya menatapnya dengan mata merah menyala tanpa ekspresi. Dengan satu sentakan, tubuh Karto terhempas ke dinding, tak bergerak lagi. Lehernya patah. Marni menjerit histeris. Ia berusaha bersembunyi di balik sofa. Namun bayangan Melati kini sudah berdiri di depannya. Aroma Melati yang busuk menusuk hidungnya. Tangan perlumuran tanah itu perlahan terulur menyentuh wajah Marni. Marni merasakan hawa dingin yang membakar, seolah kulitnya membeku. Jeritan Marni menggema lalu terpotong. Ia ambruk, matanya terbelalak. Nafasnya terhenti. Kini hanya tersisa Nyi Wiro. Ia merangkak mundur, mencoba menjauh. Namun punggungnya membentur dinding. Ia terpojok. Melati berdiri di depannya. Rambutnya menutupi wajah. Namun Nyi Wiro bisa merasakan tatapan mata penuh dendam menembus jiwanya. Ia mengangkat tangannya yang berlumuran tanah, perlahan menggapai Nyi Wiro. Nyi Wiro menjerit panjang, jeritan yang bukan lagi jeritan ketakutan, melainkan jeritan keputusasaan. Jeritan yang menyadari bahwa akhir telah tiba. Jeritan itu menggema di seluruh rumah, memecah kesunyian malam, lalu perlahan-lahan memudar, melemah, dan akhirnya senyap. Tidak ada lagi suara, hanya hembusan angin yang menembus jendela yang pecah, dan aroma Melati yang kini begitu pekat, begitu dingin, seolah merayakan kemenangan. Malam purnama itu, rumah keluarga Wiro Sudarmo menjadi saksi bisu. Kuburan bagi mereka yang telah menabur benih dendam. Dan di luar bulan purnama masih bersinar, seolah tersenyum, menyinari gundukan tanah baru di kebun pisang yang rimbun. Pagi menjelang, namun tak ada lagi keriangan yang biasanya menyertai fajar di desa Watu Ireng. Rumah gedongan keluarga Wiro Sudarmo yang dulunya gagah kini berdiri membisu, diselimuti aura kelam yang menyesakan. Pintu utama yang menganga lebar, jendela-jendela pecah, dan aroma melati yang menusuk hidung bercampur dengan bau anyir yang samar, menjadi pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalamnya. Warga desa yang selama ini hanya berani berbisik-bisik, kini dilanda kepanikan dan ketakutan yang tak terhingga. Beberapa orang yang memberanikan diri mendekat, dipimpin oleh kepala desa, melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di ruang tamu, Karto dan Marni tergeletak tak bernyawa. Tubuh mereka kaku, wajah mereka memucat dengan mata membelalak, seolah melihat kengerian yang tak terlukiskan di detik-detik terakhir mereka. Leher Karto tampak patah dengan posisi yang aneh, sementara Marni memiliki bekas cengkraman dingin di wajahnya. Namun Nyi Wiro, sang dalang utama, tidak ditemukan di mana-mana di dalam rumah. Pencarian pun dilakukan,
bau melati yang semakin kuat menuntun mereka ke belakang rumah, menuju kebun pisang yang rimbun. Di sana, di antara rumpun-rumpun pisang yang menjulang tinggi, mereka menemukan sebuah gundukan tanah baru. Gundukan itu tampak basah, seolah baru saja ditimbun. Dan yang lebih mengerikan, di permukaan gundukan tanah itu terlihat jelas bekas-bekas cakaran kuku yang dalam. Seolah ada sesuatu yang merangkak keluar dari bawah sana, atau seseorang yang mencoba menggali dirinya sendiri masuk ke dalamnya. Bau tanah basah dan bau melati yang pekat menyatu, menciptakan aroma kematian yang tak terlupakan. Tidak ada yang berani menggali gundukan itu. Semua orang tahu apa artinya. Nyi Wiro hilang dan tempat terakhirnya disimpulkan adalah di bawah gundukan tanah itu. Sama seperti melati. Sebuah lingkaran dendam yang sempurna. Sejak malam itu rumah keluarga Wiro Sudarmo terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekati, apalagi mencoba menempatinya. Dinding-dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Jendela-jendela pecah tak pernah diganti, dan daun-daun kering menumpuk di teras. Pintu gudang tua di pinggir kebun pun dibiarkan terbuka, seolah menyambut kehadiran yang tak kasat mata. Warga desa Watu Ireng benar-benar menghindari kebun pisang itu, terutama saat malam purnama. Konon di malam-malam seperti itu, dari arah gudang tua yang gelap, sering terdengar suara perempuan tertawa pelan, cekikikan, lirih, yang dingin dan mengerikan, diiringi oleh bau bunga melati yang sangat menyengat. Bau itu bukan lagi bau wangi yang menenangkan, melainkan bau kematian yang mencekik. Legenda tentang Melati, si janda kembang yang mati disiksa, mulai berkembang di desa Watu Ireng. Kisah itu diturunkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, menjadi peringatan menakutkan tentang kebiadaban manusia dan balasan dari alam gaib. Siapapun yang nekat melewati kebun pisang itu saat bulan purnama menggantung tinggi, konon akan melihat sesosok perempuan berdiri di bawah pohon pisang. Sosok itu mengenakan gaun putih compang-camping, rambut hitam panjang, terurai menutupi sebagian wajah. Namun sepasang mata merah menyala terlihat jelas menatap dengan dendam yang tak pernah padam. Ia akan berdiri diam, mengawasi, seakan mencari korban baru untuk melampiaskan amarahnya yang tak berkesudahan. Beberapa penduduk yang nekat mencoba lewat situ bersumpah melihat siluet itu, dan sejak itu tak pernah ada yang berani lagi mendekati kebun pisang setelah matahari terbenam. Maka kisah Melati si janda kembang yang mati disiksa berakhir dengan tragis. Namun dendamnya tidak pernah terkubur. Ia memang mati di tangan keluarga suaminya, mati dalam kesakitan yang tak terperi. Namun jiwanya yang terbakar dendam tak pernah menemukan kedamaian. Arwah penasaran Melati kini menjadi penjaga abadi di kebun pisang itu. Sebuah peringatan mengerikan bagi siapapun yang berani menabur benih kejahatan. Desa Watu Ireng kini hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan Melati, sang janda kembang yang bangkit dari kuburannya, membuktikan bahwa terkadang kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah teror abadi. Dan dendam adalah benih yang tumbuh subur di tanah yang basah oleh darah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.